pulang karena kan emang keluarga aku kan di Wonogiri. Oh, di Wonogiri. Jadi kayak setiap Natal pasti aku pulang. Tapi kebetulan tahun ini kan nggak bisa Natalan bareng karena masih ada acara di sini. Jadi kumpulnya mungkin deket-deket tahun baru. Oh gitu. Iya. Nah, ngomongin kegiatan tadi ya sedikit nih disinggung oleh Siska sendiri. Ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Natal ini tetap dilakukan oleh Siska ya. Itu seperti apa sih Siska yang boleh kita tahu rencananya? Misalkan kayak kebetulan kan ada mau show teater terakhir di tahun ini, itu mungkin setelah Natal. Terus kayak ada juga kegiatan-kegiatan yang ya masih rahasia. Oh, okay. Kebetulan emang tahun ini ada jadwalnya dan dijadwalinnya pas kebetulan malam Natal, tapi nggak malamnya sih Kak, kayak siangnya gitu. Jadi aku juga meskipun ada kegiatan, aku juga sesuaiin waktu sama jam misa atau jam ibadah. Oke. Ngomong-ngomong ini, Siska ini juga adalah pemazmur di gerejanya Siska. Benar ya Siska ya? Betul. Oke. Dan sempat ngintipin juga nih Instagramnya Siska. Katanya setelah 8 bulan nggak jadi pemazmur, akhirnya kemarin akhirnya bisa jadi pemazmur lagi. Nah, Siska seperti apa sih mungkin pelayanan Siska selama ini ya? Apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Siska. Iya, jadi kan kebetulan aku puji Tuhan jadi pemazmur gereja dan biasanya kayak ya maksimal paling lama tuh mazmur 3 bulan sekali sih dapat giliran. Kadang kalau misalkan emang karena di gereja aku tuh pemazmurnya banyak banget ya Kak, hampir kayak 90 orang ada. Banyak banget. Jadi iya. Dapat gilirannya juga jadi lama ya. Kebagian tugas mazmur tuh kayak yes akhirnya mazmur gitu. Tapi ya sejauh ini pelayanan aku ya pemazmur atau kalau misalkan ada acara gereja, entah misalkan peresmian gedung pastoral kah, atau misalkan ada acara perayaan apa gitu, aku ya nyanyi aja gitu, nyanyi di gereja, nyanyi lagu rohani gitu Kak. Oke. Jadi memang Siska ini juga aktif di pelayanan juga ya, Keluarga Gracia. Oke, Siska, gimana sih cara membagi waktu kamu dengan mungkin pelayanan atau mungkin Siska masih kuliah? Atau mungkin memang masih kuliah ya. Jurusan apa nih Siska? Aku PR ya. Oke. Jadi selain kuliah juga Siska juga berkarir. Gimana sih cara bagi waktunya dan juga pelayanan nih? Gimana sih cara bagi waktunya Siska supaya sama-sama bisa dijalani gitu ya, nggak berat sebelah atau nggak keteteran gitu kan? Di masa pandemi ini segala sesuatu terbatas ya Siska ya, dan kayaknya ribet banget gitu ya. Gimana nih? Cara bagi waktunya ya harus pinter-pinter sih Kak. Misalkan kayak kebetulan emang aktivitas aku itu aku masih bisa ngehandle cara bagi waktunya. Misalkan kalau kuliah dari pagi sampai siang, terus sorenya kegiatan JKT. Nah kalau weekend itu kan kuliah libur dan kegiatan JKT48 itu kan malam ya, jadi aku tetap bisa pelayanan juga di gereja. Kalau misalkan ada tugas mazmur bisa juga, misalkan pagi ke gereja dulu terus sorenya baru kegiatan JKT gitu sih. Yang penting kalau misalkan ada kemauan pasti bisa sih Kak bagi waktu gitu. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu tuh selalu sibuk ya. Kebetulan ya kalau misalkan ada event banyak sibuk, tapi kalau misalkan pas masa-masa pandemi itu kita kan kebanyakan kita juga WFH juga Kak. Jadi kayak banyak kegiatan yang melalui Zoom meeting juga, atau misalkan kayak virtual, misalkan kita tatap muka dengan fansnya, menyapa fansnya melalui video call gitu. Oke, jadi memang Siska ini kalau dari talentnya kita udah bisa lihat ya, pemazmur juga, penyanyi juga ya. Nah mungkin ada planning nggak sih buat nanti tahun depan begitu ya Dian ya? Apa sih yang akan dikerjakan juga, misalnya dari apakah ada album baru nih yang lagi digarap, atau justru di masa pandemi ini beralih ke sebuah hal yang baru, kegiatan baru gitu. Kebetulan puji Tuhan banget nanti tanggal 14 Januari ada film di Netflix Sobat Ambyar. Dia rilis Kak. Jadi ya sama itu filmnya ada aku juga dan ada almarhum Pak Didi Kempot juga ikut main. Oke. Jadi main film juga ya. Main film juga ternyata ya. Luar biasa ya. Oke, jadi nanti dinantikan hari bulan Januari ya. Iya. Tanggal berapa ya? 14 ya tadi ya. Tanggal 14 Januari. Oke.
So, Siska kan dari Wonogiri nih ya kan. Nah, bisa nggak sih Siska untuk nembang Jawa gitu? Bisa dong. Bisa ya. Mau coba? Lagu apa ya? Oke. Lagu ini Rohani Jawa mungkin. Waduh. Berat ya tantangannya. Mungkin nanti jadi album sendiri ya. Ada? Atau mau lagu Jawa aja deh? Coba ini ya. Lagu Jawa aja ya, Kak Iya, ya. boleh. Sewu kuto wes tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni, lungamu ning endi, pirang taun angonku goleki sepene durung iso nemoni. Wah. Kayaknya luar biasa ya lagu ini ya. Luar biasa. Keren banget ya Siska ini. Oke, Sis, ngomong soal lagu juga ya. Siska ada nggak sih rencana untuk bikin album rohani mungkin? Atau mungkin tembang rohani? Wah, kalau ada, aku sih kalau mau pasti mau, Kak. Tapi semoga ada kesempatannya, semoga emang bisa bikin. Jadi kalau misalkan emang ada kesempatannya, aku pasti mau sih, Kak. Karena aku emang pengen banget juga nyanyi lagu rohani banyak gitu. Oke, jadi tolong produser-produser ya. Didengarkan ya. Tolong produser-produser yang mendengar siaran ini ya. Langsung ngontek gitu ya. Nanti langsung kontak melalui saya ya. Boleh. Boleh. Barunya ya. Kakak Dian. Oke, Siska, harapan Siska di Natal di tengah pandemi. Ini kan adalah satu hal yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Tadi Siska juga bilang harusnya sih kumpul ya di Wonogiri, tapi ternyata nggak bisa. Nah, harapan Siska mungkin dari karir atau mungkin dari pendidikan ya, seperti apa sih di Natal di tengah pandemi ini? Yang pasti pengennya dan harapannya semoga semuanya itu sehat selalu ya, Kak. Kita dan orang-orang tersayang di sekitar kita, karena kan yang paling penting itu kesehatan. Dan harapan aku semoga di Natal tahun ini semakin banyak orang yang semakin banyak orang yang merasa kalau mereka itu nggak sendirian dan lebih kayak bisa memaknai arti hidup. Karena kan pandemi ini kan benar-benar bikin suntuk, benar-benar bikin banyak orang lemah, banyak orang kayak hampir putus asa, dan semoga di Natal tahun ini baik aku ataupun orang-orang yang mendengar ini bisa mendapat pencerahan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Oke, Winnie mungkin mau bertanya sesuatu. Ya mungkin ada nggak sih sebuah pengalaman juga gitu ya, misalnya dalam pelayanan juga ya Siska ya, bersama dengan rekan-rekan muda gitu seusia Siska begitu ya Dian ya, yang tidak terlupakan atau mungkin pada masa-masa pandemi ini, baik itu melalui medsos ya atau mungkin apalah ya yang bisa dilakukan oleh Siska. Pengalamannya mungkin selama pandemi ini tuh aku kayak belajar banyak hal baru, dan kebetulan aku juga dapat kesempatan untuk pertama kali aku nyanyi Mazmur tapi melalui virtual, Kak. Jadi kayak bikin penasaran. Direkam dulu nyanyi Mazmurnya. Abis ini nyanyi Mazmur ya. Pokoknya 3 lagu ya pokoknya. Terus gitu gimana? sih. Terus pengalaman yang paling berkesan buat aku pas kalau pelayanan mungkin dulu pernah aku main tablo di gereja. Oke. Terus kayak jadi perannya istrinya Pilatus. Terus kalimatnya cuma satu kalimat, habis itu keluar. Ya. Mungkin yang cari talentnya belum tahu ya. Kalau Siska ini sedikit ya. Oke, terus itu kan sebenarnya hal kecil ya Siska. Bete nggak sih? Cuman dikasih satu kalimat kali aja gitu. Nggak bete sih, Kak. Nggak bete karena emang karena kebetulan kan tadinya kan aku bahkan
ikut-ikutan dan cuma jadi kayak rakyatnya doang kan. Mm-mm. Rakyat yang solidkan dia terus kayak gitu. orangnya terus ya udah kamu jadi istri Pilatus deh. Dan pas hari hanya ternyata istri Pilatus, wow gaunnya cantik, di make upin gitu. Jadi nggak jadi bete ya? Enggak sih, karena kan emang kumpul, yang penting kan kumpul sama teman-teman juga. Oke. Iya. Mau Ngomong-ngomong, coba? iya. Sebelum kita Lagu. mendengarkan lagi Iya. suaranya Siska, teman-teman di JKT48 itu gimana sih, maksudnya dengan teman-teman yang Kristiani juga, apakah ada event khusus di Natal tahun ini mungkin dari JKT48? Kebetulan tahun ini kita nggak adain event Natal khusus sih Kak, karena kan mungkin emang JKT punya rencana yang lain, dan kebetulan Natal tahun ini kalau dari JKT48 kan aku mewakili kayak rilis single Natal gitu. Kalau sebelumnya tahun-tahun lalu kita ngadain event Natal, jadi kita di teater, member-member yang Kristiani, kita nyanyi-nyanyi lagu rohani, kita ada sketsa juga, kita juga charity juga. Oke. Tapi emang tahun ini karena pandemi kayak gini, kita nggak bisa sama-sama ngerayain Natal di teater juga, karena kan emang fans juga terbatas yang bisa datang ke teater gitu. Oke, jadi memang ada berbeda, perbedaan ya. ada perbedaan tahun ini. Semoga tahun depan bisa baik, ya, sudah pulih lagi keadaannya. Sudah pulih lagi ya. Amin. Jadi JKT48 bisa kembali menyapa para fansnya Secara langsung, secara dekat langsung. ya. Dan memang heboh banget kalau JKT48 heboh banget itu ya. Di efek Sudirman ya. Iya, betul. Iya, kalau nanti kapan-kapan boleh loh Kak nonton. Boleh, oke. Dia diundang ya, duduknya di paling depan ya. Paling depan. Iya. Jangan lupa ya Siska. Di sana nggak ada kursi ya. Siska di sana nggak ada kursi. Ada kursi. Oke. Ada yang standing juga. Ada yang standing juga. Kamu yang mana Dian? Saya tim horenya aja, penggembira ya. Siska, sekarang waktunya untuk bernyanyi lagi. Tapi yang ya. Mazmur tadi yang ya. Mazmur boleh ya. Boleh ya Siska. Kalau Go Tell It on the Mountain dibikin Mazmur bisa. Waduh. Oke, terus gimana nih? Ini serius nih Kak? Enggak. Serius. Serius yang Mazmur maksudnya. Yang Mazmur ya. Yang Mazmur aja. Aku nyanyi Mazmur kesukaan aku banget. Oke, silakan. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak ku puji, Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Wow, keren banget. Keren banget ya. Ini saya bisa merasakan ini agak merinding-rinding ya. Tapi nggak masuk angin ya. Nggak masuk angin. Luar biasa powerful banget ya suaranya tadi. Mazmurnya memang. Makasih Kak. Aku juga ya. Oke. Selamat kalau babak berikutnya. Oke, bercanda ya. Memang audisi. Siska. Oke, Iya, Siska mungkin bisa memberikan sedikit promo ya untuk lagu barunya, bisa didengerin di mana nih Siska? Ya, jadi semua pendengar Suara Gratia FM, jangan lupa dengerin single kedua. Sebenarnya ini single kedua karena yang pertama juga ada judulnya The First Noel, dan yang kedua tahun ini judulnya Go Tell It on the Mountain. Untuk meramaikan Natal kalian, jangan lupa dengerin di seluruh digital streaming platform, ada di Spotify, Joox, Apple Music, iTunes, di Revivo juga yang pasti, dan semua platform musik kesukaan kamu ada. Dan ada juga MV-nya, juga di YouTube aku, channel Siska Saras. Oke, keluarga Gracia, kita sudahi dulu Siska untuk obrolan kita ngobrol bareng kali ini bersama Siska dari JKT48 dengan lagu terbarunya Go Tell It on the Mountain. Terima kasih ya Siska ya. Terima kasih Siska. Selamat Natal. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Suara Gracia FM. God bless you. God bless you guys. Bye.
Oke, keluarga Gracia itu dia obrolan kita di